kurang lebih 1 jam ke depan ya, kita akan membahas terkait dengan IPE atau Interprofessional Education ya. Ini barangkali dari adik-adik ada yang sudah pernah ikut ya untuk di program IPE pada setiap semester genap ya seharusnya ya. Jadi sekarang nggak lupa ya Dek ya, semester ganjil atau semester genap ya. Nah, jadi apa sih manfaatnya dari IPE itu sendiri? Kemudian nanti ketika sudah bekerja atau mungkin sudah berpraktek gitu ya, terlebih lagi ketika mungkin bekerja sama dengan lebih dari satu tenaga kesehatan itu kita harus bersikap profesional yang seperti apa gitu ya. Nah, nanti ketika adik-adik yang mungkin akan mengikuti IPE biasanya disematkan dalam charter ya, atau kalau misalnya sudah berdiri sendiri, biasanya akan berkolaborasi ya Dek ya dalam beberapa pekan dengan beberapa teman-teman dari prodi yang lain ya, interprofesional. Jadi dengan fisioterapi ya, kemudian dengan keperawatan, dengan kedokteran. Nah, di situ apa sih sebenarnya gunanya gitu ya? Kenapa harus bersama-sama gitu dengan teman-teman yang mungkin asing gitu ya, bukan dari farmasi. Nah, gunanya adalah untuk bisa berlatih gitu ya. Untuk bisa berlatih, bisa bekerja sama dalam lingkup pilotnya gitu ya, atau dalam misalnya itu adalah dalam pembelajarannya saat ini di bangku perkuliahan, harapannya nanti ketika sudah berpraktek gitu ya, Anda sudah bisa memposisikan diri dan bisa mengingat gitu ya, dulu ketika belajar IPE di perkuliahan itu saya harus seperti apa dalam membawa diri saya sebagai profesi apoteker gitu ya. Nah, IPE itu adalah singkatan dari Interprofessional Education. Jadi itu adalah salah satu istilah kolaborasi dalam praktek kesehatan ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya yang sudah terlihat. Ini ada dokter gitu ya, kemudian ada nurse atau perawat, lalu juga ada biasanya itu banyak dijumpai ketika adik-adik berprakteknya itu adalah di lingkungan rumah sakit ya. Di lingkungan rumah sakit itu kan akan banyak sekali bertemu dengan tenaga kesehatan yang sangat multiprofesional ya. Tapi kerjasamanya diharapkan itu adalah bukan hanya multiprofesional ya, tetapi interprofesional. Jadi saling bekerja sama, gitu, ada koneksi di antara satu dengan yang lainnya. Biasanya pada umumnya ada apoteker, kemudian akan ada farmasis ya, farmasis itu biasanya adalah seperti TTK ya, kemudian ada perawat, kemudian ada ahli gizi, dokter, ada ahli bedah gitu ya, lalu juga ada fisioterapis dan lain sebagainya. Jadi demi apa sih tujuannya, yaitu satu-satunya untuk bisa memberikan pelayanan terdepan ya untuk pasien. Jadi tujuannya adalah supaya tidak ada kesalahpahaman, tidak ada error ya, tidak ada saling bertengkar antara profesi satu dengan yang lainnya. Jadi simbolnya adalah learning together to work together for better health ya. Memang harus bekerja sama. Bayangkan saja dek, jika satu sama lain nakes itu tidak ada komunikasi ya, kuncinya adalah di sana. Jadi kalau misalnya tidak ada komunikasi, seperti apa perawatan yang harus dilakukan kepada pasien tersebut, ya pasti akan kacau balau ya pelayanan kesehatannya. Jadi makanya memang harus ada IPE. Nah, ini dalam artian dari tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan itu sudah pasti adalah tenaga profesional ya, yang memiliki tingkat keahlian dan pelayanan yang luas dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau nanti adik-adik di sini yang misalnya masih lulusan S1, maka bisa bekerja sebagai tenaga teknis ya. Kemudian ketika masuk ke dalam tenaga profesional yaitu apoteker,
maka bisa menjadi apoteker ya untuk bisa memanage ya kegiatan pelayanan yang ada di rumah sakit atau yang ada di tempat fasilitas kesehatan tersebut, misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, atau di apotek ya. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang bisa menjadi tempat praktek atau bekerja untuk apoteker ya. Nah, bisa jadi apa saja tenaga kesehatan itu. Di sini ada misalnya perawat, dokter gigi ya, bidan, apoteker, nutrisionis, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya ya. Nah, tenaga kesehatan tentu memiliki tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu. Jadi memang yang sangat berkualitas ya, yang dapat diperoleh melalui praktek kolaborasi antar tenaga kesehatan. Memang tujuannya adalah itu untuk atau demi kepentingan pasien. IPE itu atau Interprofessional Education memang teorinya sudah sangat lama sekali ya di bidang pendidikan, baik itu atau semua ya, semua bidang pendidikan kesehatan ya di secara internasional, secara global itu sudah hampir semuanya menerapkan IPE. Jadi di sini adalah salah satu konsep pendidikan yang dicetuskan oleh WHO ya atau Badan Kesehatan Dunia sebagai pendidikan yang terintegrasi untuk peningkatan kemampuan kolaborasi. Jadi harapannya nanti khususnya di apoteker ini ya terbentuk tenaga kesehatan apoteker yang siap ya untuk bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya. Nah, IPE itu seperti apa sih kegiatannya ya? Jadi IPE dapat terjadi ketika 2 atau lebih mahasiswa dari prodi kesehatan yang berbeda belajar bersama yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi trainingnya atau pelatihan IPE ini memang dalam beberapa pekan saja, itu biasanya didudukkan bersama gitu ya. Kemudian akan membahas beberapa materi terkait dengan atau beberapa kasus gitu ya terkait dengan apa yang terjadi misalnya di beberapa lingkungan atau tempat pelayanan kesehatan yang bisa terjadi kolaborasi di sana. Kemudian adik-adik diminta bersama untuk memecahkan kasus tersebut. Jadi dalam situasi seperti itu nanti belajar bersama ya dengan teman-teman yang lain yang memang beda profesi untuk bisa memecahkan kasus itu. Ketika 2 atau lebih profesi kesehatan belajar bersama, belajar dari profesi kesehatan lain, dan mempelajari peran masing-masing profesi kesehatan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, poinnya adalah di sini ya. Jadi tidak hanya bisa saling komunikasi, saling bekerja sama ya, tidak hanya itu. Tapi ketika tujuan itu tercapai gitu ya, akan sangat baik sekali ya. Tetapi lebih dari itu adalah apa dek? Memahami peran. Ya, selain memahami peran diri sendiri. Jadi apoteker misalnya ya. Nah, apoteker itu perannya apa? Dalam unit saya atau dalam pekerjaan saya. Saya ini wewenangnya, perannya itu apa saja. Nah, itu harus paham. Ya. Kemudian berikutnya adalah tentu memahami peran dari profesi yang lainnya. Jadi ketika hal itu tercapai, ya maka apa sudah pasti akan meminimalisir ya adanya kesalahpahaman, adanya kesalahan wewenang gitu ya antar profesi. Contoh misalnya contoh kecilnya ya Dek ya. Ketika kita sebagai apoteker sudah menyiapkan obat untuk kemudian bisa diberikan kepada pasien misalnya ranap ya, pasien yang rawat inap. Nah, wewenang kita adalah sampai memberikan edukasi obat tersebut kepada pasien. Ya, misalnya di situ ada obat yang harus disuntikkan. Ya, kita sudah memberikan edukasi, misalnya diberikan juga edukasi kepada perawat, gitu ya. Ini harus berapa mililiter, kekuatannya, dosisnya, gitu ya, disuntikannya pada jaringan apa, misalnya ya sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya adalah oper
tanggung jawab ya, artinya kemudian sudah tanggung jawab dari perawat untuk bisa menyuntikkan kepada pasien. Jadi bukan apoteker kemudian setelah saya menyiapkan obatnya, kemudian saya ke pasien dan menyuntikkan kepada pasien. Nah, itu sudah bukan wewenang atau bukan pekerjaan dari apoteker. Tetapi itu adalah pekerjaan atau tanggung jawab dari teman-teman yang perawat gitu ya. Jadi tidak ada lintas wewenang di sana. Nah, itulah yang dimaksud dengan kita memahami wewenang dan pekerjaan kita. Jadi sebatas mana. Kemudian sudah kita selesaikan pekerjaan kita, lalu dilanjutkan kita memberi edukasi atau informasi gitu ya kepada teman perawat, nanti teman perawat yang akan memberikan kepada pasien. Contohnya tadi tindakan penyuntikan ya, itu adalah memang tugas ya atau wewenang dari teman-teman perawat. Contohnya lagi misalnya adalah kita memberikan misalnya ada resep gitu ya dari dokter ya. Ada resep dari dokter itu ternyata adalah pemberian insulin ya. Nah, pemberian insulin itu kan juga harus disuntikkan gitu ya kepada siapa? Kepada pasien. Nah, misalnya kita sudah memberikan edukasi gitu ya kepada perawat atau kepada pasien, misalnya harus pakai apa insulinnya, penyimpanannya gitu ya. Nah, ternyata ketika sudah sampai pada pasien atau kepada teman perawat, maka seharusnya bisa melakukan ya, mempraktekkan apa yang kita sampaikan tadi. Misalnya harus disimpan pada, misalnya kalau itu masih dalam kondisi baru gitu ya, belum digunakan atau belum dibuka ya, maka bisa di suhu ruangan. Tapi ketika sudah dibuka itu harapannya seharusnya dia disimpan pada suhu yang lebih rendah misalnya. Tetapi tidak dijalankan. Nah, itu yang kemudian seharusnya menjadi PR ya. Karena misalnya kita memberikan informasi kepada teman perawat, seharusnya dia juga menjalankan apa yang kita sampaikan gitu ya. Jadi dengan memahami peran masing-masing itu juga menjadi fungsi utama dari yang namanya kolaborasi. Nah, IPE dapat diwujudkan apabila ini tadi sudah ya, ketika mahasiswa dari berbagai prodi di bidang kesehatan serta disiplin ilmu terkait berdiskusi bersama. Nah, jadi memang harus seperti itu ya, harus bertemu dengan teman-teman dari profesi lainnya mengenai konsep pelayanan kesehatan, bagaimana kualitasnya dapat ditingkatkan demi kepentingan masyarakat luas. Penerapan IPE diharapkan dapat membuka mata dari masing-masing profesi untuk menyadari bahwa dalam proses pelayanan kesehatan, seorang pasien menjadi sehat itu bukan karena jasa dari salah satu profesi saja ya, melainkan adalah kontribusi dari tiap profesi yang secara terintegrasi melakukan asuhan kesehatan. Jadi tidak hanya tindakan ya atau peran dari satu profesi saja ya, tetapi pasti ada kerjasama di sana. Jadi ada peran dari dokter, sudah pasti untuk mendiagnosa, monitoring terkait dengan penyakitnya ya. Kemudian ada apoteker yang memonitoring obat, ada perawat yang kemudian melakukan asuhan keperawatan setiap hari. Misalnya diperlukan fisioterapis di sana, itu juga berperan penting dalam kesembuhan pasien ya. Jadi tidak hanya kemudian dokter saja, dia bukan ya, tetapi semua profesi pasti bekerja sama untuk bisa memberikan outcome yang terbaik ya untuk pasien. Nah, awal mulanya seperti apa ketika IPE itu bisa terjadi gitu ya? Nah, sistem kesehatan di negara itu tidak mampu ya, Dek ya. Jadi yang namanya sistem kesehatan di semua negara itu pasti ada masalah ya terkait dengan kesehatan di negaranya. Jadi dulu itu ada sistem kesehatan yang tidak baik gitu ya. Nah, hal itu disadari karena apa? Karena adanya banyak aspek. Tidak dapat hanya dengan sistem uniprofesional saja. Jadi masalah kesehatan itu tidak bisa terselesaikan hanya dengan uniprofesional. Jadi masalahnya adalah berawal dari sana. Perlu kontribusi berbagai disiplin ilmu yang akhirnya memberikan dampak positif dalam penyelesaian berbagai masalah
kesehatan. Jadi tidak hanya sistem uniprofesi, tapi juga berbagai profesi ya yang harus bekerja sama. Nah, pelayanan kesehatan sering terjadi pelayanan kesehatan itu sering terjadi tumpang tindih ya pada tindakan pelayanan antar profesinya. Tadi ada ya, karena kurang komunikasi, kurang tahu apa peran dan wewenang dari setiap profesi ya. Nah, itu yang rugi siapa ya? Sebenarnya adalah pasien, membahayakan ya. Jadi bisa membuat terlambatnya dalam pemberian pengobatan dan diagnosis terhadap pasiennya berpengaruh pada outcome-nya. Ya, outcome pasien yang masuk ke dalam yang masuk rumah sakit atau masuk yang sakit gitu kan ya, itu kan pasti sembuh ya, Dik, sehingga di sana akan bisa mempengaruhi outcome dari pasien ketika terjadi masalah itu. Model IPE berfungsi untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, dengan sistem kesehatan yang kompleks, sehingga adanya strategi pendidikan komunikasi melalui IPE ini antara perawat dan dokter atau apoteker ya atau tenaga kesehatan lainnya dapat membangun budaya komunikasi dan kolaborasi efektif dalam pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi ini ada manfaat IPE ya untuk perkembangan dunia kesehatan. Yang kiri itu adalah dengan adanya IPE itu bisa meningkatkan, sedangkan yang sebelah kanan itu dengan adanya IPE bisa menurunkan. Jadi contohnya ya, kolaborasi dengan IPE ini bisa meningkatkan akses kepada dan akses koordinasi layanan kesehatan, penggunaan sumber daya klinis spesifik yang sesuai, kemudian bisa meningkatkan outcome kesehatan, kemudian juga bisa meningkatkan pelayanan serta keselamatan. Nah, berikutnya kolaborasi atau IPE itu bisa menurunkan total komplikasi dalam pasien, jangka waktu ranah, ketegangan dan konflik antar pemberi layanan, biaya rumah sakit, rata-rata clinical error, dan juga rata-rata jumlah kematian pasien. Jadi tujuannya itu sudah jelas, jadi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik ya untuk kesembuhan pasien. Nah, namun sudah pasti ya ketika kita bertemu dengan profesi yang lainnya ya maka akan ada hambatan pastinya ya. Hambatan terjadinya hambatan pelaksanaan IPE pada prakteknya. Profesi ini masih sangat tinggi ya menjadi hambatan IPE. Kemudian beragamnya birokrasi dan kurikulum di setiap institusi pendidikan profesi kesehatan. Jadi terkadang ada yang kemudian tidak mau melaksanakan IPE, ada yang kemudian bukan tidak mau ya, tetapi tidak ada ya dalam kurikulumnya. Lalu ada yang sudah ada, jadi ketika sudah berpraktek itu terkadang ada yang paham apa itu fungsi IPE, ada yang kemudian bisa menjalankan dengan baik, tapi ada juga yang tidak memahami hal tersebut. Fasilitas dan konsep pembelajaran yang belum jelas, paradigma terhadap profesi kesehatan, kekaburan identitas dan peran masing-masing profesi, belum adanya kejelasan payung hukum ya. Yang penting itu adalah di sini terkait dengan kekaburan identitas dan peran ya. Nah di sini juga masih sangat sulit untuk bisa dilakukan. Jadi seperti tadi banyak sekali tumpang tindih yang terjadi di ketika prakteknya ya. Tetapi harapannya ketika sudah memahami terkait dengan IPE, peran masing-masing ya, maka harusnya lebih clear ya, lebih jelas pekerjaannya. Nah, apa sih yang diperlukan ya untuk mahasiswa itu ketika melaksanakan IPE? Jadi di sini kesiapan IPE
dapat dilihat dengan 3 domain umum ya, yaitu ada identitas profesional, teamwork, peran, dan tanggung jawab. Jadi ketika adik-adik di sini sangat kesulitan untuk bisa bekerja dalam teamwork ya, maka harus sering-sering belajar ya, karena nanti ketika sudah bekerja, apalagi ketika Anda bekerja dalam tim ya, maka harus bekerja sama dengan tim atau dengan teman-teman yang lainnya. Jika Anda tipenya adalah yang tidak bisa bekerja dalam kelompok, maka pasti nanti ketika berpraktek ya akan sulit ya Dek ya, karena kebanyakan pekerjaan apoteker itu tidak bekerja sendiri. Tapi misalnya di apotek sebagai satu-satunya manajer ya, tapi tetap butuh ya Dek ya, tetap bekerja dengan kelompok ya, yaitu misalnya dengan TTK atau dengan tenaga teknis ya, pasti akan saling bekerja sama dengan yang lainnya. Kemudian peran dan tanggung jawab ya. Nah, identitas profesional ini dapat dilakukan melalui interaksi dengan profesi yang lain untuk membentuk dasar pemahaman mengenai interprofesional antar tenaga kesehatan. Teamwork yang pasti adalah terkait kekompakan tim, yaitu kekuatan tim yang membuat anggotanya untuk tetap setia menjadi bagian sebuah tim yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi sebuah tim. Jadi sekarang ini banyak model-model anak gitu ya, yang sulit untuk loyal ya, artinya sulit untuk setia ya dalam suatu hubungan pekerjaan. Jadi misalnya ya, ini Beriska ambil pengalaman aja ya dari adik-adik apoteker gitu ya, misalnya baru lulus kemudian bekerja ketika ada sedikit kegonjangan gitu ya dalam pekerjaannya itu tiba-tiba langsung resign gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Padahal sudah pasti ya Dek, konflik itu pasti terjadi. Apalagi ketika sudah bekerja ya. Kalau adik-adik sekarang kan mungkin masih belajar ya Dek, masih kuliah ya. Konfliknya itu ya mungkin sama temannya gitu kan, sama sama kakak tingkat. Kemudian bisa juga misalnya ada masalah dengan diri sendiri gitu ya. Tapi ketika sudah bekerja, konflik itu pasti terjadi ya. Tidak mungkin tidak terjadi, yang namanya aja ketemu dengan orang lain yang kita baru kenal, kemudian mungkin pribadinya ya atau mungkin modelannya itu jauh berbeda dengan kita. Nah, maka konflik itu pasti terjadi. Jadi gimana caranya? Ya, kita harus pintar-pintar memanage diri kita sendiri gitu ya, Dek ya. Jadi memang teamwork ini sudah pasti akan kita jalani. Baik itu adik-adik nanti yang bekerja di apotek, bekerja di rumah sakit, puskesmas ya, atau mungkin menjadi pembisnis, jadi mungkin nanti pasti teamwork ini akan ada ya di sana ya. Jadi bagaimana pintar-pintar kita ya untuk bisa membawa diri kita sehingga walaupun ada konflik gitu ya, kita tetap bisa memecahkannya dengan baik ya. Nah, kemudian terakhir, interprofessional education adalah metode pembelajaran yang interaktif berbasis kelompok yang dilakukan dengan menciptakan suasana belajar berkolaborasi untuk mewujudkan praktek yang berkolaborasi dan juga untuk menyampaikan pemahaman mengenai interpersonal, kelompok, organisasi, dan hubungan antar organisasi sebagai proses profesionalisasi. Ini Beriska tanya, adik-adik apakah sudah IPE? Oh iya, kapan dia di USIN ya? USIN Pitorik ya? Insya Allah semester depan. Oh semester depan ya, semester ganjil ya Dek ya? Nah itu nanti ketika sudah melaksanakan IPE pasti paham ya seperti apa. Nah untuk berikutnya, untuk materi IPE sebenarnya hanya itu. Tapi berikutnya ini saya mau memberikan sekilas gambaran ya Dek ya. Sekilas gambaran kasus ya yang bisa terjadi pada praktek pada dunia pekerja yang tidak menerapkan IPE. Coba ya Dek ya, dari adik-adik menangkap ada berapa konflik ya atau beberapa masalah IPE yang terjadi dari kasus ini. Nah,
Nanti mungkin di IPE sebenarnya juga, ini saya ambil dari salah satu kasus IPE sih, Dek. Nah, barangkali nanti kalau ada adik ketika IPE menjumpai kasus seperti ini gitu, akan lebih familiar ya. Nah, jadi ini adalah kasus role play IPE ya, memang panjang ya, Dek. Nah, apakah sudah terlihat lebih jelas, Dek? Nah, ini kasusnya panjang. Kita coba teliti satu-satu ya. Di sini ada pasien, jadi intinya ada pasien itu datang ke rumah sakit UMM, ada keluhan ya. Keluhannya itu adalah luka di kaki kanan yang tidak sembuh. Adik-adik coba difokuskan ya. Nanti saya tanya ya, Dek, kasusnya apa yang terjadi. Luka tampak bernanah, pasien tampak kesulitan berjalan. Pasien ternyata menderita diabetes mellitus ya, sejak 10 tahun yang lalu, dan dia mendapat terapi rutin obat oral OAD. Adakah yang bisa menyebutkan salah satu terapi oral OAD itu apa? Metformin ya, Bu? Metformin bisa. Terus ada lagi mungkin satu lagi. Glibenclamid ya. Jadi oral OAD itu ya ada metformin, misalnya ya glibenclamid ya, dan lain sebagainya. Adik tergantung dari kondisi pasien. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, hasil jadi itu pasiennya itu udah DM lama ya, 10 tahun ya, Dek. Udah lama ya, dia hidup dengan diabetes mellitus. Terus terapinya setiap hari itu dia menggunakan OAD ya. Tapi di sini tidak disebutkan ya, Dek, jenis OAD-nya apa. Hasil pemeriksaan gula darah sewaktu TGDS ya menunjukkan pasien itu hiperglikemi. Dokter, ada yang tahukah hiperglikemi itu apa? Hiperglikemi, Dek. Kadar gula darah tinggi. Ya, kenaikan gula darah dalam tubuh ya. Nah, dokter menganjurkan pasien untuk rawat inap di rumah sakit dan merencanakan ada tambahan terapi, yaitu menggunakan injeksi insulin. Tapi di sini tidak disebut ya, injeksi insulin yang apa, misalnya rapid kah atau yang seperti apa. Nah, sedangkan pihak apoteker itu diminta untuk merekomendasi jenis insulinnya. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya, jadi dokter itu menambahkan obat ya untuk si pasien yang ranap itu, yaitu apa? Insulin, gitu ya. Nah, sekarang dokter itu adik memposisikan diri adik sebagai apoteker ya di sini. Nah, dokter itu meminta Anda untuk memberikan masukan ya. Apoteker itu kan pasti bisanya itu adalah memberikan rekomendasi ya, Dek ya. Namanya istilahnya itu adalah memberikan rekomendasi terapi ya. Jadi di sini dokter meminta Anda untuk memberikan rekomendasi jenis insulinnya yang sesuai untuk pasien tersebut. Oke, dokter ternyata, nah setelah Anda memberikan pendapat Anda ya dari segi keahlian, pendapat terkait dengan jenis insulin, rekomendasi ya, ternyata dokter itu tidak sependapat dengan rekomendasi Anda dan memutuskan jenis insulin yang berbeda dari apa yang sudah Anda rekomendasikan. Nah, sekarang itu adalah kasus untuk yang dokter dengan apoteker ya. Jadi, ketika Anda merekomendasikan ternyata ditolak nih mentah-mentah ya sama dokternya. Untuk perawatan luka, terjadi perbedaan pendapat antara dokter dan perawat antara penggunaan metode A atau metode B. Lalu,
Fisioterapis merekomendasikan rehabilitasi medik itu adalah istilah perawatan medik yang dilakukan oleh fisioterapis. Jadi misalnya dengan membalikkan badan, dengan memberikan beberapa teknik-teknik ya, teknik-teknik rehab untuk pasien untuk pasien segera mungkin. Namun dokter berpendapat bahwa sebaiknya rehabilitasi mediknya dilakukan setelah luka benar-benar sembuh karena khawatir mempengaruhi penyembuhan lukanya. Saat fisioterapis datang visite itu memberikan pelayanan direct ya Dek ya. Jadi dengan mengunjungi pasien ke ranjangnya ya. Saat fisioterapis datang visite ke pasien untuk melakukan positioning dan transfer ablasi, perawat sedang melakukan rawat luka sehingga meminta fisioterapis datang kembali lain waktu. Fisioterapis datang 2 jam kemudian ya, jadi tadi kan istilahnya itu dia nggak jadi ya, fisioterapisnya tuh nggak jadi memberikan perawatan positioning, jadi dia kembali lagi ke stationnya karena disuruh perawatnya tadi ya. Kemudian 2 jam kemudian dia mencoba untuk datang lagi. Jadi memang kan fisioterapisnya harus memberikan perawatan ya, karena tadi kan diminta dokter untuk memberikan rehabilitasi medik ya. Nah, kemudian ketika datang yang kedua kalinya itu ternyata di situ sedang ada apoteker. Nah, apotekernya di situ ngapain ya Dek tadi? Sedang melakukan visite untuk KIE obat terhadap pasien, sehingga rehabilitasi mediknya kembali ditunda. Dia sudah menangkap masalah di sini ya Dek, yang fisioterapinya ya. Lalu fisioterapi merekomendasikan positioning untuk dilakukan 2 jam sekali di bawah pengawasan perawat saja. Namun ternyata tidak dilakukan oleh pasien sehingga muncul namanya dekubitus. Adik-adik tahu dekubitus kah? Kalau sudah farter pasti tahu deh, farmakologi dan minimal tahu pasti dekubitus. Dekubitus? Iya Dek, ya silakan. Mungkin setahu saya cedera pada bagian kulit akibat tekanan berkepanjangan. Iya betul Dek, pintar ya. Adanya cedera pada kulit ya Dek, atau luka ya pada kulit atau permukaan kulit yang diakibatkan adanya tekanan ya tadi. Contohnya misalnya pada punggung. Ternyata pada punggung misalnya ya, tapi di sini tidak dijelaskan ya Dek dekubitusnya di mana ya. Karena dia terlalu lama tidur. Misalnya karena kesulitan ya untuk bisa bergerak sehingga dia akhirnya hanya tidur gitu aja ya di tempat tidurnya. Padahal pasien diabetes mellitus ini kan harus sirkulasi darahnya kan lancar ya Dek, seharusnya supaya tidak ada peningkatan gula ya yang berlebihan di satu sisi gitu ya. Nah di sini ternyata sampai pasien itu muncul dekubitus, jadi kasihan ya. Nah, dokter kemudian menuliskan resep obat dengan tulisan yang sulit dibaca oleh apoteker. Apoteker kemudian menghubungi dokter untuk konfirmasi ya. Nah, obat insulin kemudian diambil oleh keluarga pasien di apotek ya atau di instalasi farmasinya ya istilahnya ya, dan diberikan kepada perawat. Perawat menyimpan obat tersebut di lemari obat, sedangkan apoteker menyarankan untuk disimpan di lemari pendingin. Setelah pasien menjalani rawat inap beberapa hari, dokter pun memutuskan pasien boleh pulang dan rawat jalan aja gitu ya. Sedangkan pihak tenaga kesehatan yang lain itu menyatakan pasien itu belum layak selesai perawatan. Keputusan dokter diambil secara individu tanpa memperhatikan pendapat tenaga kesehatan lain karena dokter merasa dirinya itu adalah leader atau pemimpin utama yang berhak mengambil keputusan dalam tim. Perawat dan fisioterapis merasa kecewa terhadap dokter yang dianggap begitu superior ya, dan akhirnya tidak mau berpartisipasi aktif dalam tim lagi.
Apoteker merasa karena perannya tidak dihargai dalam tim interprofesi, sehingga merasa kurang percaya diri dan akhirnya juga enggan berpartisipasi aktif dalam tim. Masalah yang terjadi antar tenaga kesehatan membuat satu sama lain enggan berkomunikasi secara langsung dan akhirnya hanya berkomunikasi melalui tulisan di rekam edik. Direktur pelayanan rumah sakit berusaha menyelesaikan masalah interprofesi yang terjadi. Ya, sangat rumit sekali ya, Dek, ya masalahnya ya. Padahal itu kan sebenarnya hanya seperti komunikasi ya, bagaimana kita bisa memahami antara satu dengan yang lainnya, antara tenaga kesehatan satu dengan yang lainnya ya. Misalnya, kita kembali lagi dari atas ya, Dek. Baik. Saya mau tanya kepada adik-adik ya. Nah, tindakan apa sih, Dek, seharusnya ya? Pada kasus yang pertama deh, misalnya dokter dengan apoteker ya. Di sini kasusnya adalah terkait dengan rekomendasi insulin. Bagaimana, Dek, memperbaiki supaya di sini apoteker itu merasa percaya diri ya dengan pendapatnya. Kemudian dengan memberikan rekomendasi itu dia merasa bahwa ilmu yang dia selama ini pelajari gitu ya, itu adalah sesuai dengan apa yang dia praktekkan. Jadi seharusnya hubungan ini tuh seperti apa? Mungkin ada yang bisa? Di sini kan dokter menganjurkan insulin dan meminta apoteker untuk bisa merekomendasikan. Namun di sini dokter tidak sependapat ya dengan rekomendasinya dan memutuskan jenis insulin yang berbeda. Silakan, Dek, berpendapat. Izin berpendapat, mungkin menurut saya memberikan saran dengan cara memberikan saran kepada dokter sambil menunjukkan literatur dengan kesesuaian kondisi pasien gitu. Betul. Kalau dari dokternya, Dek? Kalau dari dokter mungkin lebih menghargai apoteker apabila rekomendasi dari apotekernya sesuai dengan literatur yang sudah ada atau yang bisa jadi rujukan. Iya. Ya. Jadi seharusnya di sini oke lah misalnya ketika dokter itu tidak menggunakan apa yang kita sarankan gitu ya. Mungkin bisa apa namanya mengatakan dengan baik gitu ya. Jadi misalnya ketika ada mungkin ada ya wajar ya, Dek, ya kita memberikan rekomendasi tapi tidak dipakai itu sudah wajar ya, Dek, ya. Jadi jangan berkecil hati. Yang penting adalah ketika sudah merekomendasikan mau itu dipakai atau tidak dipakai itu kan sudah wewenang dari dokter gitu ya. Yang penting adalah kita merekomendasikan yang terbaik betul tadi ya dengan sumber-sumber yang juga diikutkan. Seperti adik-adik ketika belajar di preskripsi ya kan, ketika memberikan rekomendasi terapi untuk pasien tersebut kita berbincang kepada dokter gitu ya. Kita membawa ya literaturnya, kita menunjukkan oh ini loh dokter seharusnya dengan terapi seperti ini, dengan kekuatan sekian, dengan cara minum cara menggunakannya seperti ini bla 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 ya. Ditunjukkan literaturnya, kemudian keterbaharuannya. Nah, seharusnya seperti itu bisa apa namanya memberikan masukan ya kepada dokter tersebut. Nah, entah itu nanti dokternya mau menggunakan atau tidak apa yang kita rekomendasikan ya sudah tidak masalah gitu ya. Yang penting kita sudah memberikan dengan cara yang baik tadi. Beda lagi ya, Dek, misalnya kita dengan memberikan apa namanya rekomendasi tapi tanpa literatur, kemudian kayak seenaknya saja, nah itu kurang baik gitu ya seperti itu. Maka apa yang bisa kita lakukan yaitu dengan tadi ya membawa literatur yang lengkap, yang terbaru, atau misalnya itu tidak harus terbaru, tapi yang penting literaturnya adalah literatur yang memang sebagai guideline utama ya untuk terapi tersebut. Oke. Nah, di sini
Ada kasus yang kedua ya. Untuk perawatan luka terjadi perbedaan pendapat antara dokter dan perawat antara penggunaan metode A dan metode B. Nah, ini juga ya, Dek, ya, menjadi konflik ya. Padahal metode A dan metode B seharusnya kan bisa dipecahkan gitu ya antara dokter dan perawat itu, dan seharusnya juga sinergis ya dokter dan perawatnya. Jadi harusnya sama-sama satu jawaban ya. Kemudian fisioterapis merekomendasikan rehabilitasi medik tadi. Dan saat fisioterapis datang, nah oke, masalah ketiga ya. Di sini antara fisioterapis, perawat dan juga apoteker. Baik, silakan adik-adik bisa berpendapat. Supaya akhirnya tidak muncul dekubitus, Dek, seharusnya seperti apa? Silakan. Yang belum ngomong, Dek. Ayo, Dek. Udah saya tunjuk aja, Dek Wahyu Cahya. Jadi karena kan kalau dekubitus tadi munculnya itu karena pasiennya terlalu lama berbaring di kasurnya gitu. Jadi mungkin agar tidak muncul dekubitus bisa dilakukan tadi Ibu membalikkan badan atau mungkin bisa digerakkan ke arah yang lainnya gitu Bu, agar tidak muncul luka di bagian punggungnya. Mungkin itu Bu. Dek, tadi masalahnya kan ada apa ya, Dek ya? Komunikasi yang tidak dilakukan ya, Dek, antara fisioterapis, apoteker dengan perawat terkait dengan jam kunjung. Jadi seharusnya gimana, Dek? Dek Cahya. Antara apoteker dengan perawat nih Bu. Dengan fisioterapis juga kan, Dek. Di sini kan fisioterapisnya kan jadi nggak bisa rehabilitasi medis kan, Dek. Mungkin bisa Ibu komunikasi bahwa ini kan fisioterapisnya sudah datang 2 jam kemudian, tetapi apoteker sedang melakukan visite. Mungkin bisa diinformasikan kepada fisioterapisnya bahwa akan dilakukan visite pada saat itu, sehingga fisioterapisnya itu bisa datang sebelum visitenya atau mungkin setelah visite apoteker dilakukan. Mungkin itu Bu. Ya, betul, Dek. Jadi sebenarnya itu terdengar sangat remeh sekali ya, Dek ya. Tinggal ngomong aja ya. Jadi fisioterapis dengan perawat dengan apoteker itu janjian aja gitu ya. Kapan sih saya harus rehab medik, kapan sih saya harus melakukan KIE, kapan kemudian saya harus rawat luka. Nah, itu kan bisa dikomunikasikan ya, Dek ya. Jadi bukan seperti ini. Nah, ketika ternyata terjadi tidak adanya komunikasi seperti ini, akhirnya yang rugi ya pasien-pasien ya sampai muncul luka. Karena memang positioning yang tidak dilakukan. Di sini apalagi ya, Dek ya. Fisioterapi itu meminta positioningnya itu di bawah pengawasan perawat. Ternyata tidak dilakukan. Nah, jadi kasihan ya. Akhirnya siapa lagi yang rugi? Itu pasien, bukan yang lainnya. Sehingga memang tinggal bilang aja, misalnya telepon gitu ya ke bagian pos perawat. Saya akan datang untuk positioning, Bu, misalnya. Jam berapa? Nah, nanti kan akan disesuaikan ya, DO apoteker, kemudian silakan visit jam sekian-sekian. Jadi akhirnya apa? Semuanya terjalani, semuanya terjadi, dan akhirnya pasien bisa lebih baik gitu ya, tidak sampai terjadi dekubitus ya. Oke.
Lalu terakhir Dedek di sini adalah kasus yang apoteker ya. Apoteker dengan perawat ya, bahwa perawatnya kemudian tidak mengindahkan ya edukasi dari apoteker. Karena ini juga tidak boleh Dek. Jadi ketika itu disampaikan oleh apoteker kepada perawat misalnya ya, terkait dengan bagaimana suhunya, bagaimana itu cara penyimpanannya, ya seharusnya tetap dilakukan ya, karena yang bagaimanapun yang tahu stabilitas obat, penyimpanan obat itu adalah dari apoteker ya. Nah, perawat kan tinggal melanjutkan saja. Di sini akhirnya Dek yang pusing adalah direktur pelayanan rumah sakit ya, karena dari timnya, dari perawat, dari fisioterapis, dari apoteker itu sudah tidak mau lagi ya bekerja sama dengan dokter di situ yang arogansinya sangat tinggi sekali. Nah, jadi memang ketika sudah seperti itu ya akhirnya memusingkan semua pihak ya, padahal seharusnya itu adalah tinggal bekerja sama saja dengan baik. Tapi ketika satu sama lainnya itu tidak bisa menurunkan ego, akhirnya yang terjadi adalah seperti ini. Ya, nah ini adalah kasus dalam IPE. Salah satu kasus atau beberapa kasus jadi ya dalam IPE ya. Oke, berikutnya yang terakhir ya Dek untuk yang PPF hari ini adalah beberapa cara, bukan Dek, adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi ya dalam dalam bentuk kerjasama yang tadi sudah kita pelajari satu persatu, yaitu adalah namanya teknik SPAR ya. Ada yang sudah pernah tahu? Nah, sebentar ya saya share artikelnya ya. Nah, ini ya Dek ya. Ini adalah salah satu artikel tulisan ya Dek, dari American Journal of Pharmaceutical Education. Di sini adalah yang namanya judulnya An Interprofessional Simulation Using the SPAR Communication Tool. SPAR ini adalah salah satu teknik ya Dek untuk bisa menyelesaikan beberapa masalah ya. SPAR disingkatan dari SPAR ya. Apa itu? Nah, coba kita lihat lagi di sini. Ini ya Dek ya. Oke. Nah, jadi SPAR itu adalah teknik yang seperti bisa digunakan gitu ya, sistem komunikasi ya Dek. Contohnya, misalnya di sini ada nggak ya penjelasannya ya, sebentar ya Dek. Terus agak lupa. Nah ini di slide nomor 3 ya, kalau misalnya mau belajar. Di sini adalah menurut SPAR guidelines itu ada 3 step. Ada beberapa step ya yang bisa dilakukan. Nah, di sini contohnya mulai dari S ya. S itu adalah situation. Ya, kemudian ada background atau B-nya background, kemudian A-nya itu adalah assessment. Lalu ada R-nya itu adalah recommendation ya. Jadi menurut SPAR guidelines di sini ada beberapa cara. Jadi yang pertama, step pertama itu adalah pastikan semua informasi tentang pasien yang relevan sudah siap sebelum menghubungi dokter. Nah, ini nanti adik-adik bisa baca sendiri ya Dek ya. Di sini ada gunakan SPAR. SPAR merupakan kerangka pikir bagi anggota tim bla 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 ini ya. Nah, coba kita masuk ke dalam kasusnya ya. Jadi tadi Adik sudah kita bahas ya. Jadi ketika melihat di metode SPAR-nya ya, maka bisa dipecahkan secara satu persatu ya. S-nya seperti apa, B-nya seperti apa, assessment-nya seperti apa, recommendation-nya seperti apa. Misalnya situation, ada pasien laki-laki 60 tahun terdapat luka diabetes dan mengalami hiperglikemi. Background-nya, pasien itu adalah pasien diabetes ya, mendapat terapi rutin obat oral OAD namun glukosa darah tidak terkontrol. Kemudian assessment-nya, kondisi pasien kosmomentis
cuma mengalami hiperglikemi, mungkin perlu dilakukan pemeriksaan keton urin dan terdapat luka gangren di kaki. Rekomendasi mungkin diganti dengan insulin karena mengalami luka kaki diabetes dan perawatan luka menggunakan silver dressing dan foam. Jadi ini memang adalah istilah dari macam-macam profesi ya, Dik, dari dokter, dari fisioterapi itu sudah masuk langsung di teknik SPAR ini. Jadi dipecahkan satu persatu. Ini adalah untuk menyelesaikan yang kasusnya dokter dengan perawat. Beda lagi SPAR-nya dokter dengan fisioterapi. Beda lagi SPAR-nya dokter dengan apoteker, gitu ya. Jadi dipecahkan satu persatu menurut SPAR-nya. Nah, ya, nanti saya beri ke Dek ini ya tadi ya. Dek Salsa ya, Dek ya. Nanti saya beri mulai dari PPT IPE tadi. Oke. Mungkin ini untuk materi yang pada hari ini adik-adik untuk IPE ada pertanyaan? Nah, sudah jelas ya. Jadi nanti ini adalah untuk bekal adik-adik PPF yang misalnya nanti mengambil IPE ya, Dek ya. Nah, seperti apa sih yang harus dilakukan? Kemudian apa sih yang harus disiapkan ya? Yang penting adalah harus kerjasama yang baik ya dengan teman-teman antar profesinya. Oke. Oh iya, Dek, untuk UTS PPF saya berdasarkan link ya, Dek ya. Link di Google Form, nanti materinya adalah berarti pelayanan kesehatan atau standar pelayanan farmasian di puskesmas, apotek, dan kemarin soal medikasi ya, Dek ya. 3 materi itu ya untuk UTS-nya Bu Rizka, berarti untuk materinya Bu Ika ya, berarti apa yang diajarkan beliau kemarin ya. Baik, mungkin itu. Silakan bisa dipimpin berdoa.